persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Randi Laja SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudari dan sama saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Judul renungan kali ini adalah kasih, ketaatan, dan kehadiran Roh Kudus di zaman modern. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Di tengah arus zaman modern yang penuh dengan tuntutan hidup, teknologi, dan hiburan ini, manusia cenderung terjebak dalam kesibukan yang seringkali menjauhkan mereka dari momen refleksi rohani. Dunia modern menawarkan banyak perintah yang pesaing dengan firman Tuhan, entah itu ambisi karir, kepuasan pribadi, dan gaya hidup yang serba cepat. Namun, Yesus mengingatkan bahwa kasih kepadanya tidak hanya ditunjukkan melalui doa atau pujian, tetapi juga melalui ketaatan kepada perintahnya. Perintah ini tidak rumit. Mereka berakar pada kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam dunia yang sering terpolarisasi oleh perbedaan, umat Kristiani dipanggil untuk menunjukkan kasih ini melalui tindakan keadilan, pengampunan, dan kerendahan hati. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih memprioritaskan kasih kepada Yesus? Atau apakah hidup kita ini mencerminkan nilai-nilai kasih Kristus di tempat kerja, keluarga, dan komunitas kita? Di zaman sekarang, banyak orang merasa terasing meskipun hidup di dunia yang terkoneksi secara digital. Depresi, kesepian,
dan kehilangan makna adalah isu-isu yang nyata. Janji Yesus untuk menyatakan dirinya kepada mereka yang mengasihinya adalah sumber penghiburan yang mendalam. Allah tidak jauh. Dia hadir dalam doa yang tulus, di dalam pelayanan kepada sesama, dan di dalam kesederhanaan itu. Ketika seseorang membuka hatinya kepada Yesus Kristus, ia akan merasakan kehadirannya yang nyata, yang mampu mengisi kekosongan batin dan memberikan kedamaian sejati. Apakah kita mencari kehadiran Allah dalam hidup kita? Ataukah kita mengandalkan hal-hal duniawi untuk mengisi kekosongan kita? Dan untuk itulah penting sekali dalam posisi di zaman modern yang serba cepat, teknologis, dan serba terasing ini, mau menuntut kita atau mau mengajak kita melalui Yesus Kristus untuk selalu berdiri di bawah kakinya. Kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita semakin peka untuk melihat perubahan situasi yang menjauhkan manusia dari momen-momen refleksi rohani itu. Untuk itu, bagi kita yang mengikuti Kristus, Roh Kudus adalah sesuatu yang nyata. Kerja keras Allah dan Putra yang hadir di dalam diri kita untuk selalu merasa tergerak, terpanggil, dan selalu untuk merasa keganjalan di dalam hidup, untuk selalu merasa kepedihan orang lain, untuk selalu merasa keterasingan orang lain, dan untuk selalu merasa kesepian orang lain. Maka, sudahkah kita atau sudahkah kita untuk selalu meminta pertolongan Roh Kudus dalam setiap doa dan pengharapan kita, terutama bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bagi kita, doa tidak cukup. Doa itu mesti hadir dalam tindakan nyata, konkret, dan praktis, terutama di tengah zaman teknologis dan yang serba cepat ini. Amin. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.